Kelas 12H. Halo kelas 12H. Boleh berdiri sebentar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Beberapa detik kemudian kita akan menyanyikan Mas MA. Wa
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi transformasi. Ini adalah penghujung dari materi transformasi yang sebelumnya kita telah belajar jenis-jenis transformasi. Ada apa saja? Translasi, rotasi, refleksi, dilatasi. Ada yang ingin sekilas mereview materi kemarin barangkali? Monggo, salah satu murid. Silakan. Terkait dengan materi transformasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengulas pertemuan kita kemarin tentang beberapa materi yakni transformasi. Transformasi sendiri itu terbagi menjadi 4, yakni translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Translasi sendiri bisa dimaknai sebagai pergeseran, di mana sebuah objek bergeser dari tempat satu ke tempat yang lain. Seperti contoh mobil yang bergerak. Nah, selanjutnya ada rotasi, yakni perputaran, di mana ada sebuah objek yang berputar. Sebagai contoh itu jarum jam berputar 360 derajat. Selanjutnya ada refleksi, yakni pencerminan. Pencerminan, di mana objek memantul ketika kita sedang bercermin, contohnya. Nah, selanjutnya itu ada dilatasi, bisa pembesaran ataupun pengecilan. Seperti contoh proyektor, di mana layar di laptop bisa menjadi besar karena adanya proyektor. Oke, kasih aplaus untuk Mas Habib. Terima kasih. Itu tadi yang disampaikan Mas Labib masih fakta-fakta dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Secara matematis, yang pertama translasi. Benda bisa bergeser karena ada vektor. Ya, misal saya gerak ke kanan, maka vektor ke kanan ini adalah X. Kalau kita ke depan, maka vektornya adalah Y. Atau vektornya ditulis dalam notasi X, Y. Ya, ketika vektor 23 apa artinya? Ke kanan 2 langkah, ke atas 3 langkah. Betul. Kalau vektornya saya sebut negatif 2,5, ke kiri 2 langkah, ke atas 5 langkah. Bagaimana dengan refleksi? Ada berapa macam refleksi? Pertama, refleksi terhadap sumbu X. Next, refleksi terhadap sumbu Y. Betul. Next, X sama dengan K, Y sama dengan K. Refleksi terhadap sumbu X sama dengan Y, atau Y sama dengan X. Terhadap titik pusat 0,0. Refleksi terhadap A, B. Untuk rotasi berikutnya. Untuk rotasi, rotasi terhadap titik pusat 0,0 sebesar theta derajat, ya. Yang kedua, rotasi terhadap titik P, A, B dengan pusat A, B sejauh theta derajat. Terakhir, transformasi, dilatasi, ya. Nah, dilatasi ada apa di dalam dilatasi? Perbesaran atau dilatasi terhadap titik pusat 0,0, ya toh? Nah, dengan skala K. Yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat P, A, B dengan skala K. Baik. Tujuan hari ini kita belajar, ya, pada penghujung transformasi, yaitu kita belajar tentang komposisi transformasi. Pernah dengar kata komposisi? Seperti apa itu komposisi? Pencampuran. Tapi kalau sampean pergi ke penjual es jus, biasanya kalau pesen 2
Dua buah itu apa artinya? Mix ya. Nah, ini juga termasuk istilah komposisi ya. Menggabungkan dua objek. Kira-kira kalau dalam komposisi transformasi jangan dijawab dulu, oke? Nah, jangan dijawab dulu. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Nih, tujuan pembelajaran hari ini. Kita semua nanti akan mencoba menjelaskan pengertian komposisi transformasi. Ya, pasti tadi sudah saya sedikit pertanyaan ya, komposisi dalam matematika transformasi seperti apa. Nanti Saman akan menjelaskan itu semua. Gitu ya. Yang kedua, melakukan visualisasi komposisi transformasi pada aplikasi. Nah, kita semua nanti kita praktik bagaimana bentuk transformasi komposisi dalam aplikasi GeoGebra. Ketiga, membuat pola simetris dengan menggabungkan translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Seperti apa itu? Ya, coba benda-benda nyata yang ada hubungannya dengan translasi, rotasi, dilatasi seperti apa menurut sampean yang ada di sekitar kita? Ya. Apa Mas? Kipas angin. Ada apa dengan kipas angin? Rotasinya, perputarannya. Yang lain? Roda yang bergerak. Roda yang bergerak, rotasi juga ya. Nah, kalau dihubungkan dengan komposisi transformasi, benda-benda seperti apa menurut sampean? Arti komposisi apa tadi? Kalau di dalam bahasa mix, ya, menggabungkan, seperti apa? Mobil berjalan, oke, mobil berjalan bergerak, kenapa? Ada dua transformasi yang bergerak, yang berjalan sekaligus, yaitu translasi dan rotasi. Coba lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Gambar ini apa yang bisa membuat sampean simpulkan dengan istilah komposisi transformasi? Coba, saya punya 3 objek, ya. 1, apa ini istilahnya? Ornamen, betul. Yang ini masjid, dua-duanya masjid ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan komposisi transformasi apa? Motifnya kenapa, Mas? Misalnya memakai translasi. Mana yang ngomong translasi? Ornamennya di mana posisi translasinya? Diulang-ulang. Lebih tepatnya refleksi. Iya enggak? Loh, iya, refleksi itu apa? Pencerminan. Ini pencerminan yang diulang-ulang. Lah ini, ya toh, dicerminkan terhadap ini. Kemudian ini dicerminkan terhadap ini, jadinya ini. Ini dicerminkan terhadap ini, jadinya ini. You understand? Ini lebih tepatnya refleksi yang berulang-ulang. Ornamen itu yang terjadi. Kalau yang di masjid, refleksi juga. Apa? Bawah apa ini? Apa masa tiang ini? Menara. Itu menaranya sama semua enggak? Sama. Itu juga direfleksikan. You understand? Nah, nanti kita bisa cari bentuk rotasi dalam ornamen seperti apa ya. Nah, hari ini tujuannya adalah kita mempelajari tentang komposisi transformasi agar nanti kita bisa memahami bagaimana permasalahan kehidupan dalam kenyataan sehari-hari yang bisa sampai membuat ornamen seperti itu ya. Oke. Baik. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya titiknya mana? Bikin garis. Nah, di mana tadi titiknya? Tul ya? Tul Mas. Nah, tul. Oke, atas sendiri ya. Poin. Nah, terus atas. Betul. Ayo buat titik. Sekarang kelompok 3 ya. Kelompok 3 kelompok 5 persegi panjang ya. Titik dan garis sudah. Cukup. Mari kita tepuk 1. Nah, ini perhatikan, saya membuat garis segmen, bukan garis lurus, tapi bagian dari
garis, itu segmen namanya. GH. GH ini membentuk vektor 1, 2, 3. 1, 2. Berarti vektornya 3,2. Nah, itu nanti akan kita jadikan acuan translasi untuk A. Oke. Pilih transformasi. Di fitur toolnya ada transform. Yang pertama reflect. Berarti apa ini? Refleksi. Translate. Translasi yang awal dan transformasi bisa dilakukan secara berturut-turut atau dua transformasi dilakukan secara bersamaan. Dan juga ada perbedaan antara translasi rotasi dengan rotasi translasi. Ialah perbedaannya ketika saat hasil akhir tidak didapatkan. berbeda. Berbeda. Sudah? Sudah. Menurut kelompok 1 komposisi transformasi apa? Komposisi transformasi ialah apabila dua transformasi dilakukan secara bersamaan atau transformasi yang sama dilakukan secara berturut-turut. Dilakukan secara berturut-turut. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut diskusi kami, komposisi transformasi adalah transformasi geometri yang dilakukan secara berulang-ulang, baik itu dilakukan secara berulang-ulang sejenis, maksudnya translasi lalu translasikan lagi, ataupun translasi lalu dirotasikan lalu dirotasikan, jadi sehingga transformasi geometri komposisi transformasi adalah transformasi yang dilakukan secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang. Hasil yang keras coba. Yang lain didengarkan kelompok 2. Seperti kembali ke urutan. Pertama-tama yang untuk membuat objek awal yaitu segitiga ABC, yaitu kemudian dibalik urutan, yaitu dirotasikan segitiga ABC terhadap titik pusat 0,0 lalu ditranslasikan. Lalu rotasi terhadap titik, lalu titik segitiga ABC pilih pusat titik 0,0 masukkan sudut 90 derajat, lalu rotasikan segitiga ABC terhadap sudut pusat dan titik pusat 0,0, lalu masukkan sudut 90 derajat, lalu hasilnya yaitu A aksen negatif 1,1, B aksen negatif 3,4, dan C aksen negatif 1,4. Hasilnya kedua kegiatan translasi rotasi dan rotasi translasi sama atau beda? Oh, berbeda hasilnya. Itu kesimpulan dari pekerjaan kelompok 2 hasilnya berbeda dua kegiatan. Jadi, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng suaranya. Jadi kelompok kami komposisi transformasi adalah transformasi yang berulang-ulang. Transformasi yang berulang-ulang. Boleh. Definisi komposisi transformasi adalah gabungan dari dua transformasi atau lebih yang dilakukan secara berurutan pada suatu objek. Kesimpulannya bahwa urutan dalam mentransformasikan suatu barang itu menghasilkan transformasi yang berbeda. Hasilnya berbeda. Baik. Komposisi transformasi menurut kelompok 4. Suatu gabungan dari dua transformasi yang dapat secara berurutan pada suatu objek. Terima kasih. Kasih aplaus kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut diskusi kami, komposisi transformasi itu
kesimpulan atau gabungan dari beberapa transformasi yang dilakukan secara berturut-turut. Gabungan transformasi yang dilakukan secara berturut-turut. Oke. Itu maupun transformasinya sama ataupun juga transformasinya berbeda. Beda ataupun sama, berturut-turut dilakukan secara bertahap. Ya, boleh. Hasil diskusi pekerjaan yang dikerjakan di kelompok tadi. Jadi tadi yang dikerjakan itu kan transformasi kan ada yang dibalik, translasi dulu terus translasi, ada yang rotasi dulu terus translasi, itu hasilnya berbeda. Hasil pekerjaannya, hasil transformasinya berbeda. Transformasinya berbeda karena urutan pengerjaannya berbeda. Sudah. Oke, kasih aplaus untuk Bapak 5. Berarti yang terakhir, silakan. Definisi komposisi transformasi, yakni transformasi yang diulang-ulang. Contohnya kayak translasi terus dilanjut ke dilatasi, bisa juga dilanjut lagi tambah lagi. Jadi sebanyak-banyaknya itu bisa. Terus hasil diskusi kami yakni spesial di sini ada translasi ke rotasi dan dibalik rotasi ke translasi hasilnya berbeda, tidak sama. Yang hasil translasi ke rotasi membentuk sudut 90 derajat hasil akhirnya, lalu yang rotasi ke translasi hasilnya hanya geser saja. Itu pun saja. Terima kasih. Kasih aplaus untuk semuanya. Bertahap. Ini yang disebut dengan istilah komposisi transformasi dalam notasi matematika. Bagaimana ini? Inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran berikutnya. Di pertemuan berikutnya, kita nanti akan di pertemuan berikutnya akan menyampaikan bagaimana menghitung komposisi transformasi secara notasi matematika dan bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan komposisi transformasi. Oke, ya. Terima kasih. Teman-teman masih ada waktu untuk ujian formatif ya, untuk ujian formatif secara individu. Sebelum saya tutup kegiatan kelompoknya, mungkin ada yang ingin Alhamdulillah. Baik, boleh dimatikan laptopnya, ditutup ya, shutdown semuanya. Ya, kemudian kalau sudah shutdown ditutup, kembalikan ke tas dan posisi meja kembali seperti awal. Monggo, dibantu posisi meja dan kursi kembali seperti awal. Satu, dua, satu. Nanti kita tolong kelas dibantu untuk mengumpulkan formatif. Sebelum saya mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, pesan dan kesan dari teman-teman untuk pembelajaran hari ini mohon disampaikan satu per satu. Seperti biasa, tradisi kita ketika berdiskusi, berdiri, jika berkenan jawab, kemudian pas untuk mengakhiri ya. Kemudian pas jika Anda tidak ingin menyampaikan. Kita mulai dari depan, silakan Mas. Pesan kata-kata hari ini. Pas, oke. Pas. Bagus, pas. Bagus, pas. Pesan tetap semangat, pesan senang. Terima kasih. Sangat menyenangkan, terima kasih. Seru pas. Seru. Tetap semangat belajar. Pesan saya, setidaknya saya sedikit paham mengenai sebuah transformasi ini ketika menggunakan matematika. Terima kasih. Terus kembang. Oke, thank you. Next. Sangat menyenangkan. Luar biasa pas. Oke, tambahin ya. Untuk perbaikan evaluasi pembelajaran berikutnya boleh sama menyampaikan kurang seperti apa pembelajaran hari ini, juga boleh. Loss apapun yang ingin sampai katakan saja. Ya, kata-kata hari ini, enggak Mas? Coba saya pas. Pas, thank you. Sangat menarik. Sangat seru. Kalau bisa setiap pembelajaran ada visualisasinya, karena itu
yang membuat saya lebih paham mengenai materi yang disampaikan. Mas. Terima kasih. Pas. Good. Mantap, Mas. Oke, mantap. Saya masih belum paham dengan materi yang tadi. Pas. Thank you. Semangat untuk Mas. Boleh dicoba lagi. Oke, thank you. Sulit, tetap asik. Thank you. Sangat seru dan menarik. Pas. Oke lah, pas. Oke lah. Alhamdulillah sangat senang karena mendapatkan organisasi dan saya sudah lebih paham untuk materi yang saat ini dipelajari di kelas. Thank you. Full pas. Oke, thank you. Pas. Kasih aplaus untuk 12H. Masih ada? Oh, masih ada. Boleh. Wonderful, Mas. Oke. Pas. Oke. Baik. Sebelum kita tutup saya sampaikan sekali lagi bahwa pertemuan berikutnya kita akan mempelajari komposisi transformasi secara notasi mata untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Tadi ada yang secara bertahap dan ada yang secara penghitungan secara bersamaan, ya. Itu nanti yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Baik, masukan dari sama semuanya akan saya tampung untuk diciptakan inovasi pembelajaran di berikutnya, gitu ya. Sebelum saya mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Robbi farfa'na bi barakati wa minal husna bi hurmati wa minna fi qailil qadiri wa mu'afati Robbi farfa'na bi barakati wa minal Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.